Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Pratiwi Anggi dengan NPM 18140031 dari Prodi PGSD 6A, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penyelenggara, azas, hak dan kewajiban, serta peran masyarakat dalam memerangi korupsi. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Anti korupsi adalah suatu sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Di dalam penanggulangan anti korupsi tentunya sangat membutuhkan instrumen pendukung agar korupsi tidak dapat tumbuh dan berkembang. Berikut ini adalah instrumen-instrumen dari anti korupsi. Yang pertama itu adalah penyelenggara. Penyelenggara negara dalam arti luas adalah meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan pengertian menurut arti sempit adalah pemerintah atau eksekutif. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara meliputi penyelenggara negara dalam berbagai bidang pemerintahan. Jadi, penyelenggara negara dapat meliputi yang pertama pejabat negara, yang kedua menteri, yang ketiga gubernur, yang keempat hakim, yang kelima pejabat negara yang misalnya duta besar, wakil gubernur, bupati, dan wali kota. Yang keenam ada pejabat lainnya yang berfungsi sebagai penyelenggara negara, misalnya gubernur Bank Indonesia, Kapolri, rektor perguruan tinggi negeri. B. Azas-azas. Azas-azas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi azas-azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah daerah berpedoman pada azas-azas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas yang pertama azas kepentingan umum, yaitu azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang kedua, azas kepastian hukum, yaitu azas yang mengutamakan landasan peraturan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, azas keterbukaan, yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang keempat, ada azas tertib penyelenggaraan negara, yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang kelima, ada azas profesionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, ada azas proporsionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Yang ketujuh, ada azas akuntabilitas, yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Selanjutnya, di bagian C, yaitu hak dan kewajiban. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah
kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, maupun juga yang dapat pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadinya pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintahan dan pejabat para petinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal, menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya untuk memiliki pangkat untuk diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Hak adalah sesuatu yang mutlak bagi kita miliki, dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Contoh dari hak yaitu: yang pertama, hak setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, sesuai apa yang dipercayainya. Yang kelima adalah setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, yaitu setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI. Yang ketujuh, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kewajiban adalah sesuatu yang dapat dilakukan dengan tanggung jawab. Contoh dari kewajiban yaitu setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang maju ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu poin yang terakhir, yaitu poin D, peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Korupsi adalah tindakan kejahatan yang luar biasa, yaitu perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyelewengkan atau menyalahgunakan uang negara. Perbuatan korupsi jelas-jelas sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dari pemberitaan media massa diketahui bahwa kasus korupsi di Indonesia jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat dapat berperan penting untuk memberantas korupsi. Adapun bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dapat meliputi: yang pertama, peran sebagai informan atau penyuplai informasi. Dalam hal ini, masyarakat berperan mengambil inisiatif untuk melaporkan, membeberkan, dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terhadap kemungkinan terjadinya praktek korupsi. Yang kedua, peran sebagai penyebar isu. Yang ketiga, peran sebagai pengawas. Dan yang keempat, peran sebagai pesan moral melalui pendidikan. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat, serta bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup video saya ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.